Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak masih ngantuk ya? Saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbus sairil anam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil anbiya sayyidil alam. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita seraya mensyukuri segala nikmat. Mudah-mudahan nanti kita dikembalikan dalam keadaan suci bersih, berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menjaga hubungan baik kepada manusia. Di samping hubungan baik kita kepada Allah. Duribat alaihimud zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan mendapat kehinaan sepanjang hidup kecuali kalian bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Maka dari itu, hubungan baik kita kepada manusia yang paling pertama setelah keluarga kita adalah bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan tetangga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Sembahlah Allah, jangan syirik kepadanya, dan berbuat baik kepada orang tua, kemudian saudara-saudara dekat, kerabat, anak yatim, fakir miskin. Kemudian Allah perintahkan kita berbuat baik kepada jar, tetangga, zil qurba, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh. Sebagian sahabat memahami yang dimaksud jari zil qurba di sini adalah tetangga yang dekat itu maksudnya yang punya hubungan darah. Ini pendapat Imam Ali, Mujahid, termasuk nanti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, dan lain-lain. Kemudian sebahagian lagi berpendapat tetangga dekat itu maksudnya tetangga yang pintu masuknya, pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Ini didasarkan pada hadis Nabi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berikan makanan atau sedekah di antara tetanggaku? Kata Nabi, tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Karena dia langsung lihat gitu kan. Nah, itu kalau dimaknai tetangga dekat itu berdasarkan hadis. Atau ada juga yang memahami tetangga dekat itu adalah kaum muslimin. Sedangkan yang jauh itu adalah orang Nasrani dan Yahudi. Nah, inilah ada tiga versi pemahaman sahabat dan ulama dalam memahami mana tetangga dekat. Ya. Bahkan pendapat yang keempat lagi, Imam Auza'i mengatakan tetangga dekat itu maksudnya tetangga yang jarak rumahnya maksimal 40 rumah. 40 rumah ini Bapak Ibu, ke depan, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Maka nanti ulama menyimpulkan 40 rumah itu dianggap dengan tetangga. Ya. Jadi 40 rumah jaraknya. Memang angka 40 ini
termasuk angka yang punya hikmah. Ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Turun Sina itu sampai 40 hari itikaf gitu ya. Dan orang yang bisa menjaga sholat jemaahnya selama 40 hari, maka dihapuskan sifat munafik dari dirinya dan dihapus namanya dalam catatan penduduk api neraka. Jadi salah satu hikmah 40 hari ini, 40 ini banyak. Amalan kalau kita lakukan selama 40 hari, dia akan menjadi sebuah energi atau menjadi akhlak kita, atau dia menjadi sebuah seperti malaikat gitu ya. Punya kekuatan amal soleh itu. Sudah terbentuk, istilahnya kalau kue kita masak, udah masak dia. Itu untuk membuat sesuatu masak itu menetap dalam diri kita, dibutuhkan istiqomah selama 40 hari. Itu kalau kita ambil hikmah-hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana adab kita terhadap tetangga ini? Hadis yang dijelaskan Nabi SAW cukup banyak. Ini kita ringkas saja. Yang pertama, tetangga kita ini karena dia paling dekat sama kita, maka kita harus memuliakannya. Ya. Bahkan keimanan itu sangat bergantung kepada apakah kita memuliakan, menghormati tetangga atau tidak. Nabi membahasakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian memuliakan daifahu, memuliakan tamunya. Jadi tetangga ini termasuk orang yang paling awal kita disuruh dimuliakan. Bahkan lebih dimuliakan dari tamu. Karena tamu itu sesekali hadir ke rumah kita. Tapi tetangga ini dia setiap hari bersama kita. Nah, sehingga Aisyah pernah meriwayatkan dalam satu hadis. Hadis Sahih Bukhari. Disebutkan Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku perihal tetangga, kata Nabi SAW. Sehingga aku mengira bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Kenapa? Karena tetangga ini yang paling dekat sama kita, Bapak Ibu. Kalau ada masalah di rumah kita, yang paling pertama tahu adalah tetangga. Bahkan kalau maaf nih, suami kita sakit mendadak, sakit jantung, mau dibawa ke rumah sakit. Anak kita tidak ada di rumah. Siapa yang bantu? Pasti tetangga. Kalau kita tidak punya mobil, pasti minjam mobil tetangga. Ya. Nah, kalau rumah kita kebakaran, siapa yang bantu? Tetangga. Apa-apa kesulitan hidup kita itu tetangga yang paling pertama diharapkan membantu, yang paling dekat sama kita. Maka Nabi diingatkan Jibril, ingat tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Kenapa? Karena tetangga ini termasuk yang paling dekat sama kita, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengira, hamba yang aku mengira nanti tetangga itu jadi waris. Artinya meninggal kita, harta kita buat tetangga, kan begitu. Dan nggak ada nanya. Hampir Nabi mengira seperti itu. Padahal sebenarnya tidak waris. Itu karena hubungan dekatnya, akrabnya dengan tetangga itu. Jadi sesudah hubungan darah kerabat, maka Tuhan membahasakan kan begini. Setelah berbuat baik kepada Allah, tidak syirik, buat baik kepada orang tua, kemudian anak, istri, cucu yang di rumah kita, yang punya kedekatan hubungan darah, anak-anak yatim fakir miskin, baru tetangga. Artinya orang-orang yang betul-betul susah, setelah itu baru tetangga. Ini diurut oleh Allah Subhanahu wa taala, urutannya seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi bahkan mengatakan, orang yang terbaik itu khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Orang yang paling baik di mata Allah adalah orang yang paling baik kepada jirannya, tetangganya, jarihi. Ya. Jadi kalau kita mau berhasil ibadah makhluk kita menghasilkan kebaikan, itu bisa juga kita lihat dengan pengaruhnya akhlak kita kepada tetangga. Kalau dia bagus bertetangga, ini tandanya orangnya bagus, amalnya baik. Ya, maka nanti pada poin yang kita lompat sampai Nabi mengatakan
tetangga ini nanti bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang yang rajin ibadah. Ya, ditanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulan taqul lai wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, si fulan ini rajin sholat malam, rajin puasa siang hari, ya. Wa taf'al, dia melaksanakannya. Sedekahnya pun rajin. Jadi Bapak Ibu bayangkan, dia rajin sholat malam, sholat tengah malam rajin, kemudian puasa sunnah siang hari rajin, kemudian sedekah, berbuat baik rajin, sedekah juga rajin. Cuma ada satu kelemahannya. Lidahnya sering mengganggu tetangga. Ya, sering nyakiti tetangga, sering ngejek, sering nyinggung. Apa jawab Rasul? La khaira fiha. Orang itu enggak ada baiknya. Hiya min ahlin nar. Dia itu penduduk neraka. Kenapa? Karena setelah dia suka kita pahami, walaupun dia rajin beramal soleh, tapi karena dia hidup setiap hari bersama tetangganya, maka hampir setiap hari dia menyakiti hati tetangganya karena paling dekat. Setiap bertemu sering menyinggung, sering menyakiti. Maka bertumpuk-tumpuk dosanya itu, sehingga Nabi mengatakan, la khaira fiha, orang itu gak ada baiknya. Ahlun nar, itu penduduk neraka. Ya. Lalu sahabat bertanya, wa fulanah tusallil maktubah. Kalau yang satu lagi, ibu itu, tetangga yang sebelah itu, ya Rasulullah, dia rajin sholat wajib aja. Watusdiku bi aswarin. Kalau sedekahnya dikit-dikit aja, paling sedekahnya 1.000, 2.000. Ke masjid nanti paling banyak ngasih 10.000, 15.000. Biasanya ngasih cuma 5.000, 10.000. Dikit-dikit aja sedekahnya Rasul. Wala tu'zi ahad, tapi tak pernah nyakiti tetangganya. Tak pernah nyakitin orang lain. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Orang itu penduduk surga. Ya. Di sini disebut tidak ada sholat malam. Tidak ada puasa siang hari. Sedekahnya pun dikit-dikit aja. Sekedarnya saja. Tapi tak pernah nyakitin orang. Wah, kalau dia itu masuk surga, kata Nabi. Itu penduduk surga itu. Kenapa? Karena amal ibadah itu dia harusnya berpengaruh, membuat kita lebih baik, lebih lembut. Tapi kalau amal ibadah kita malah membuat kita lebih kasar kepada tetangga, kepada orang lain, suka menyakiti, suka menyinggung, suka memponis, menyebar kejahatan orang, itu artinya ibadahnya nggak diterima. Maka bahasa Nabi, kalau yang begitu-begitu nggak bisa masuk surga itu neraka itu kata Nabi. Nah, tapi orang ibadahnya sedikit, tapi bagus dia ibadahnya, sholatnya, sholat wajib aja, sunnah-sunnahnya tak ada, wajib-wajib aja dilakukannya. Tapi tak mau nyakitin orang, akhlaknya bagus. Nah, kalau itu penduduk surga, walaupun dikit, tapi berbekas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu semestinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. La sholata liman lam tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya tidak ada pahala sholat orang yang tidak bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kalau kita hubungkan, ya maknanya. Kenapa Rasulullah SAW menyebut orang itu sebagai penduduk neraka? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada makanan, Nabi SAW, apalagi dalam puasa kan, sering disuruh Nabi, termasuk Uzaifah. Iza tabakhta, apabila kamu masak kuah, faksiru ma'aha, banyakinlah airnya. Supaya apa? Supaya bisa diberikan sama tetangga. Ya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di selain laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaru ja'id. Sampai-sampai ada hadis lagi yang mengatakan, ini versi yang lain, versi hadis lain, la yadkhulul jannah man bata sya'ban wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lam. Tidak bisa masuk surga tetangganya kenyang sementara dia kenyang, sementara tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Kalau tahu kita tetangga itu tidur kelaparan, kita tidur dalam kondisi kenyang, la yadkhulul jannah, nggak bisa masuk surga. Nanti di akhirat tetangga itu akan menuntut terus haknya. Ini beratnya nih, Pak. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dia kelaparan, nggak makan,
kita biarin, la yadkhulul jannah. Tak bisa masuk surga kata Nabi SAW. Kalau hadis lain, laisal mu'min, bukan orang mukmin, la yu'minu man bata sya'ban. Bukan orang beriman yang begitu itu. Nah, ini kan dah seram, bahasa Nabi itu kan sangat keras. Bukan orang beriman yang kayak gitu itu. Berarti nggak beriman dia sama hari akhirat. Kenapa? Karena nggak ada belas kasihnya kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam hadis lain disebut nanti, kam min jarin muta'alliq bijari yaumal qiyamah. Berapa banyak nanti tetangga yang memegang tangan tetangganya dari kiamat sambil berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, haza aghlaqu babuhu duni. Inilah orang yang selalu menutup pintu rumahnya dariku dan dia akan memberi apa yang dia miliki. Tak pernah peduli. Tahu dia susah tapi tak pernah ditolongnya tetangganya. Wahai Rabbku, ini ditarik tangannya sama tetangganya nanti akhirat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diperintahkan Nabi selalu memberi hadiah kepada tetangga meskipun hanya berupa ujung kaki kambing. Artinya jangan menganggap sepele, meremehkan sesuatu pemberian. Apalagi tetangga kita orang nggak berada. Dia beli pakaian anak untuk sekolah aja berat dia, gajinya tak seberapa. Anak kita tiap semester ganti baju. Nah, baju-baju anak kita yang masih bagus, ya nggak apa-apa, kasih aja sama dia. Ini perlu nggak ibu? Perlu nggak bapak? Kasih aja. Jangan sepele. Karena bagi dia membeli baju itu 100-200 ribu sudah banyak. Karena gajinya mungkin sebulan cuma 3 juta. Sebulan cuma 1.500.000. Tak banyak gajinya. Kerjanya pembantu rumah tangga atau kerjanya dia orang lemah kan. Jadi ngeluarkan uang 100-200 ribu untuk beli baju dia akan merasa berat juga bagi dia. Tapi bagi kita uang segitu tak seberapa. Anak kita gonta-ganti baju, kasih. Jangan sepele. Ya. Bekas tempat tidur kita sama kita, ini udah nggak layak. Kita beli yang mewah, yang mahal. Sementara untuk mereka itu sudah mewah. Punya anak kita. Karena ukuran ekonominya beda. Orang-orang yang tak berpunya begitu Pak. Senang sekali mereka dikasih. Kasih. Nah. Tempat tidurnya. Kasih sama tangga. Anakmu mau pakai ini? Nah, tanya ibunya. Kalian mau pakai ini? Ini ada punya kita lebih anak beli baru. Ya Alhamdulillah katanya. Karena kalau dibeli juga lebih dari 1 juta kan. Tapi sama dia itu berharga sekali. Ya pakaian bekas, tempat tidur, apalagi lemari-lemari bekas yang masih layak. Pokoknya barang-barang yang tidak kita pakai tapi masih layak, masih bagus. Jangan dibuang, kasih sama tetangga. Maka disuruh Nabi kita sering memberi, sering beri hadiah sama tetangga itu. Ya. Jangan tidak baik memberi, mengata-ngatai yang buruk atau berbuat yang menyakiti tetangga ya, termasuk perbuatan-perbuatan ya yang tapi jangan kita memberinya dalam bentuk menghina, yang bekas yang enggak bagus. Kita kasih misalnya makanannya kuenya udah mau basi, udah bau, enggak boleh. Ya, itu namanya menghina. Tapi kalau masih bagus, serahkan. Jangan bahasa Nabi, jangan tetangga meremehkan hadiah-hadiah walaupun kecil. Karena hadiah-hadiah itu, pemberian itu kepada tetangga walaupun kecil, dia akan berbekas untuk menjaga hubungan baik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis disebut kita harus berbuat baik, banyak senyum kepada tetangga walau antal qaha biwajhi talqin, walaupun hanya senyum saja. Ya, sungguh jangan kamu memandang rendah satu kebaikan meskipun kamu sekadar bertemu dengan wajah senyum, wajah berseri-seri. Ya. Jangan diupayakan, jangan kita suka muka masam. Walaupun mungkin kita ada problem di rumah tangga, ada masalah di kantor, waktu pulang lihat tetangga senyum aja. Nggak usah tunjukin merengut terus gitu kan, kayaknya kita yang paling susah itu ini, padahal banyak lagi orang yang lebih susah dari kita kan. Nah, ini Nabi SAW
Sampai sehalus itu beliau untuk menjaga hubungan baik kita dengan tetangga ya. Sampai kepada senyum juga. Maka orang yang bahagia itu, kalau bahasa Nabi, min sa'adatil mar'il muslim, al-maskan al-wasi, wal jarus soleh, wal markab al-hani. Ada 3 ciri orang yang hidupnya bahagia di dunia ini. Yang pertama, dia punya tempat tinggal luas. Ya. Rumahnya luas, lapang hatinya. Di rumah itu tenang. Yang buat lapang hati kita, rumah kita tenang, tentram. Ya, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hati menjadi tenang, tentram. Jadi yang membuat kita maskan wasi. Maskan ini berasal dari kata sakana, sakinah. Sama akar katanya, sakana, ketenangan. Jadi rumah itu terasa sakinah, tenang. Yang ketenangan dalam rumah ini membuat kita rumah terasa luas. Tapi kalau nggak ada ketenangan, walaupun rumah kita 1 hektar besarnya, perang terus sama anak istri, nggak tenang itu, Pak. Sempit dada kita. Jadi maksud dengan rumah luas itu bukan hanya ukurannya saja yang luas, tapi kolbu kita merasa maskan, sakinah, tenang di situ, dan kita merasa rumah itu luas. Walaupun mungkin ukurannya kayak rumah Nabi, ukurannya nggak berapa besar kan, tapi kolbu Nabi terasa lapang, luas tinggal di situ. Itu yang utama. Apalagi ukurannya luas, hati kita lapang, nah udahlah itu paling bahagia lah itu. Sempurnalah zahir batin. Ya. Tapi kalau sudah rumah sempit, hati sempit, nah ini neraka. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kira neraka itu hanya ada di akhirat. Di dunia ini pun banyak neraka. Dunia ini neraka itu nyata. Orang yang hidupnya neraka itu ya berkelahi aja kerjanya. Sikit-sikit marah, berkelahi sama tetangga, kiri kanan nggak bagus, di kantor juga berkelahi. Nggak ada kawannya, kecuali kawan berkelahi semua. Ya, sulit dia tidak bagus. Semua tempat berkelahi dibuatnya. Ini neraka baginya hidup. Orang seperti neraka. Jadi jangan kita berpikir neraka itu di akhirat aja. Di dunia ini juga banyak neraka. Kalau kita hidupnya tidak tenang, hidupnya menderita, hidupnya sempit. Kalau bahasa Tuhan kan ada itu. Orang yang waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Orang yang tidak mau berzikir, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, tak peduli dengan Quran. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Kami beri kepadanya kehidupan yang sempit. Jadi hati sempit, hidup sempit, itu neraka. Kalau sudah hati kita sempit, hidup sempit, nah itu neraka. Akibat apa? Akibat jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, bagus kita, maka rumah kita itu kan terasa sakinah. Luas. Walaupun mungkin ukurannya sempit, tapi kita merasa tenang. Maka disebutlah sakinah itu, rumah itu dengan maskan. Maskan itu berasal dari sakinah, tempat ketenangan, tempat ketenangan. Jadi rumah itu disebut bahasa Arabnya maskan atau baitun. Maka di sini disebut maskanun, tempat tinggal atau rumah yang wasi, yang luas. Nah, ini bermakna dua, secara zahir luas ukurannya, batinnya luas, hati kita di situ tenang. Kita merasakan nyaman tinggal di rumah. Ya. Maka rumah itu dianggap maskan, tempat tenang, sakinah, tempat ketenangan. Jadi kalau kita nggak tenang di rumah, jadi neraka, na'udzubillah. Maka ciri orang bahagia itu rumahnya itu maskan. Ada ketenangan dan dia merasa luas hatinya, luas kolbunya, dia tenang, dan apalagi luas ukuran rumahnya besar, lebih utama lagi. Ya, anak-anak baik-baik semua, soleh-soleh, cucu-cucu ada di rumah, rumah gede, bagus-bagus semua. Buat kita senang, lihat anak-anak kecil main, kita senyum, bahagia kita. Luas kolbu kita. Tapi kalau anak-anak berkelahi semua, satu narkoba, satu lagi penjina, satu lagi perang sama tetangga, kayak neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri orang bahagia itu rumahnya luas,
Wal jarus solih, punya tetangga yang soleh. Nah, ini tetangga ini kan penting jadinya kan. Jadi ciri-ciri kita bahagia, tetangga kita orang baik, orang soleh. Kalau tetangganya orang salah, banyak buat nyakitin ya kayak neraka. Makanya ada satu riwayat, seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, aku tuh kayak neraka rumahku itu. Kenapa? Tetanggaku itu setiap kali, sering kali menyakitiku katanya. Kayaknya aku kayak dipaksa dia mau pindah dari situ. Cuman itu ya Rasul. Nah, ini zaman Rasul lah ya, zaman sahabat. Kalau gitu kata Rasul, keluarin barang-barangmu semua. Taruh depan rumahmu. Nah, kayak marah mau pindah gitu kan, dikeluarinya barang semua. Akhirnya tetangganya berdatangan, kamu kenapa begini? Kenapa dikeluarin semua? Ya bagaimana? Tetanggaku sebelah tiap hari nyakitin aku katanya. Gak betah aku di rumah. Akhirnya tetangganya malu sendiri. Didengar yang lain, akhirnya diminta maaf. Minta maaf, setelah minta maaf, janji gak nyakiti lagi, baru dibantu mereka masukin barang-barangnya ke rumahnya kembali. Nah, ini zaman Rasul, model adatnya begitu, adatnya. Kalau kita buat di Cinere ini kan nanti aneh kan. Iya kan? Zaman Rasul begitu. Jadi sahabat kalau merasa terganggu dengan tetangganya disuruh Nabi dikeluarin barangnya gitu. Kan orang heboh tuh kalau dikeluarin barang. Ada apa ini? Rupanya dia merasa tersiksa tinggal di rumahnya. Karena tiap hari disakiti tetangganya. Nah, itu cara Rasul menyelesaikan masalah tetangga yang buruk di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajarus soleh. Nah, ciri orang bahagia punya tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan punya kendaraan yang menikmati. Hani amri'a, yang nikmat, bisa dinikmati. Artinya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memang agak unik nih. Ada pendapat guru mursyid kita, dan ini memang real. Nabi Muhammad itu punya kendaraan namanya unta. Unta Nabi itu termasuk unta yang paling bagus di Mekah Madinah. Walaupun rumah beliau sederhana, tapi rumah beliau kan sederhana kan, di sebelah Masjid Nabawi. Tapi beliau merasa rumahnya tenang, kolbunya luas. Tapi kendaraan beliau memang unta yang paling bagus. Makanya ketika ada seorang guru kita ditanya, dia punya kendaraan bagus, punya pesantren, beli mobil Pajero. Nanti kalau butuh pesantren, Pajeronya jual, tukar lagi. Ada uang, beli lagi model BMW lagi. Yang bagus-bagus semua. Yang modelnya 1M atau mendekati 1M atau 1M ke atas beli. Kemudian ada jemaah bertanya, ya, kenapa melakukan seperti itu? Beliau menjawab, iya. Nabi pun begitu. Dia memiliki kendaraan yang paling bagus. Jadi unta Nabi unta paling bagus, Pak. Karena sering berpergian. Beliau pun gitu, karena sering berpergian jauh bersama anak istri, ya, lintas luar kota, ya, mobilnya bagus-bagus, mewah-mewah. Rata-rata nanti kalau ganti pasti mendekati 1M atau 1M ke atas. Nah, kalau kita kan pasti Avanza paling 200-300 juta. Kalau beliau enggak pernah. Enggak cocok pakai Avanza. Karena sering lintas pulau, perjalanan jauh, dan selalu memiliki mobil yang mewah gitu, yang mahal. Ya. Kadang Land Cruiser dibeli yang begitu-begitu. Ketika ditanya, ya jawabnya begitu. Padahal rumah beliau sederhana, ya, rumahnya sederhana dari papan. Termasuk dalam pandangan kita, ya, ulama besar lah, orang soleh. Ada yang seperti itu. Nah, Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini termasuk markab hani'ah. Kalau kita naik Avanza saja pun sudah senang ya. Sama keluarga. Ya, kalau sendiri-sendiri mobil kecil pun udah enak lah kan. Nggak kena hujan kan, gitu kan. Dinikmati saja. Yang penting kita bisa menikmatinya. Gitu. Ini ciri-ciri orang bahagia. Ya, pandai bersyukur, punya kendaraan, dia merasa senang dengan kendaraan itu. 3 ini Nabi menyebutkan. Dan salah satunya adalah tetangganya orang baik, orang soleh. Maka Nabi mengajarkan kita berdoa. Selalu diajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ya.
Karena tetangga di dunia ini senantiasa berubah-ubah. Kadang-kadang tetangga ini kan berubah-ubah, ada pindah, kemudian datang lagi. Kadang-kadang hatinya pun dia tahawal, berubah-ubah hatinya. Kadang dia senang sama kita, kadang nggak suka, macam-macam. Maka Nabi mengajarkan kita berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu bidaril maqam. Di dunia ini, ya Allah berikan aku tetangga yang baik, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk dalam kehidupan ini. Karena tetangga di dunia selalu ya tahawal, berubah-ubah keadaannya. Tidak menggunjing dan memfitnah, ini sudah sama-sama kita maklumilah ya. Jangankan tetangga, orang lain pun juga tak boleh kita gunjing, kita fitnah. Ya, buka aib. Termasuk buruk sangka, ijtanibuz dzann fa inna dzanni akdzabul hadis. Termasuk cuek, memutus persahabatan lebih dari 3 hari. Ya, ini juga nggak boleh. Tidak halal bagi seorang muslim. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadza. Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan persahabatan, ya, ayyahjura akhahu. Yahjuru ini sebenarnya bahasa tekstualnya hijrah, menjauhi saudaranya selama 3 hari, selama 3 malam. Sini disebut 3 malam. Ya, berarti 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, asal berjumpa, bertatapan, bertemu, liqa, asal ketemu, tatap muka, payu uridohanna. Dia berpaling. Nggak boleh. Itu menyakitkan dan itu sudah haram dan kita berdosa. Maka bahasa Nabi tak halal. Tak halal berarti haram. Kebalikannya, haram, berdosa. Ya. Kita cuek atau berpaling, ya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Maka untuk mengatasinya, ketika dia berpaling, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dia melihat ya. Mudah-mudahan dia baik kan, kembali kolbunya lembut. Karena salam itu bagian dari doa. Salam itu bisa menciptakan mengembalikan keharmonisan ketika kolbu kita saling tidak enakan gitu ya. Maka tidak dibolehkan lebih dari 3 hari. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian uniknya lagi, orang-orang yang berkelahi, termasuk berkelahi tetangganya, ini tak dihapuskan dosanya. Ini dihijab dia dari hapusan dosa. Ada hadis sahih mengatakan, sahih Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wal khamis. Pintu surga itu dibuka hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billah, diampunkan dosa orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali seseorang laki-laki atau perempuan yang dia memiliki apa? Suhna. Ya, mereka ini memiliki permusuhan. Nah, sifat saling nggak suka sama nggak suka. Ini kan bahaya. Nah, jadi dosa kita nggak diampuni Allah. Gara-gara apa? Gara-gara itu nggak baikan tadi, nggak mau baikan. Lalu dikatakan, ya. Lalu dikatakan kepada malaikat, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi sampai keduanya ini berdamai baru diampuni. Kalau enggak. Ya. Kalau enggak. Jadi menjadi hijab bagi kita, Pak. Pertengkaran, perkelahian, permusuhan antara sesama Islam termasuk khususnya tetangga ini membuat kita tak diampuni amal kebaikan, tak diampuni dosa-dosa kita. Itu mirip dengan seorang istri kan. Ketika Nabi mau khutbah Idul Fitri itu tiba-tiba tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Setelah selesai khutbah ditanya sahabat dia, Rasul, kok antum tadi ngomong amin 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 sampai 3 kali naik tangga khutbah itu? Kata Rasul, waktu itu Jibril datang, dia membisikkan kepadaku, ya, tidak akan diampuni Allah termasuk istri yang tak taat sama suami, termasuk orang-orang yang saling bermusuhan satu sama lainnya, masih ada rasa dendam. Jadi rasa dendam itu, Pak,
kalau bahasa kolbunya, dia merusak kolbu kita, merusak amal kita. Maka bahasa Nabi kan iri dengki itu, ijtanibu, jauhi kamulah al-hasad, fa innal hasad ya'kulun amal an-narul hatab. Karena dengki itu, kebencian itu memakan amal-amal soleh kamu seperti api memakan, menghancurkan kayu bakar. Jadi bagaimana api menghancurkan kayu bakar, begitulah sifat kebencian, kedengkian itu menghancurkan amalan kita. Ya. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin ibadah tapi sering menyakiti, masih kebencian kepada umat Islamnya tinggi, matinya tak bisa masuk surga. Rohaninya masih tak kemana-mana kan, masih tersiksa. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa ya? Karena itu tadi, kebencian tadi. Dipeliharanya kebencian kepada umat Islam. Nggak boleh. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, bahaya kita kalau mengambil hak tetangga, khususnya tanahnya. Kan kadang orang kalau punya tanah itu, ukurannya kadang-kadang mau dilebihkan, diambilnya tanah tetangga. Walaupun sejengkal. Man zalama minal ardi syai'an tawiqu fi sab'i aradin. Kalau siapapun mengambil harta, mengambil tanah tetangganya walaupun sedikit, nanti akan diajab dia, dibenamkan ke 7 lapis bumi. 7 lapis bumi digulung dirinya, ajabnya. Nah, ini walaupun sejengkal tanah, ini bahayanya, ya. Mengambil tanah tetangga. Termasuklah nanti orang yang suka ngambil tanah negara dengan tidak benar gitu kan, mengambil tanah rakyat, yang menggusur-gusur itu besar sekali siksanya kalau dia tidak ikut aturan-aturan yang baik, yang adil gitu ya. Kalau main aturan zalim, Bapak Ibu jangan mengira kita mengikuti hukum tapi hukumnya zalim kita bisa selamat, tidak bisa. Dalam pemerintahan kita selamat, tapi dalam pandangan Allah, ajab Allah menanti. Ya. Makanya ada bahasa Allah itu kan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas. Jangan kamu makan harta orang beriman dengan cara batil. Bagaimana cara makannya? Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu buat laporan ke pengadilan. Karena kamu pintar, cerdas, mengerti hukum, kamu putar balik hukum itu untuk menjalimi orang-orang lemah. Itakulu parikon min amwalin nas, supaya kamu bisa mengambil harta manusia. Nah, ini termasuk zalim, Pak. Kan ada orang begitu kan? Nah, karena dia ahli hukum, dia putar balik hukum itu. Masyarakat lemah nggak ngerti hukum, dia mainkan, dia ambil harta, dia ambil tanah-tanah masyarakat. Dengan cara apa? Dibalik-balikkannya hukumnya, dia cerdas. Bisa bebas dia dari hakim. Waktu dulu biha ilalukam, dibawanya ke pengadilan, menang dia. Tapi dia mengambil atau minan nar, bahagian dari belahan api neraka. Nah, maka yang dinilai Allah di situ jangan jalimnya. Man zalama, siapa yang buat zalim? Jangan jalim. Orang jalim itu bukan hanya mengambil begitu dengan cara merampok. Ada orang merampok dengan cara undang-undang, dibuat undang-undang, tapi undang-undangnya merampok. Iya. Kalau ada itu, undang-undang merampok. Dibuat peraturan. Tudlu bihal hukam, dia buat aturan, tapi aturannya merampok rakyat. Nah, itu bahaya. Ya. Itu namanya ngakal-ngakali. Nah, itu juga bahagian dari zalim, membahayakan kita. Nah, bahkan buat dosa kepada tetangga ini dilipat gandakan Allah. Paling berat ini kata Nabi SAW, dosa zina. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, la yazni ar-rajulu bi asyri niswatin khairun lahu min ayyazni bi imratin jarihi. Nah, ini bahasa Nabi keras juga kan. Sekiranya seorang laki-laki berzina 10 kali dengan orang luar, orang jauh, itu masih lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan tetangganya. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang berzina dengan istri tetangganya, dengan tetangganya, anak tetangganya, itu lebih berat dosanya 10 kali lipat daripada dia menjinahi orang ajnabi, orang luar negeri yang nggak kenal. Nah, ini dosanya pun dilipat gandakan Tuhan, karena dia merusak sistem kehidupan terdekat tetangga yang
setiap hari kita hadapi, ya. Karena berbuat baik dilipat gandakan besar pahalanya, buat dosa pun jadi besar pahalanya. Maka tetangga ini bisa menjadi surga atau neraka kita dalam kehidupan kita. Maka orang yang suka mengganggu tetangganya, tadi sudah disebut bahwa dia adalah orang yang tidak baik dan dia penduduk neraka. La khaira fiha, dan orang yang selalu buat baik, dia ahli jannah. Sehingga Nabi juga membahasakan dengan bahasa lain, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak masuk surga siapapun yang tetangganya tak bisa nyaman dalam kehidupan disebabkan bawa'iqah kejahatannya. Ya. Jadi nggak bisa kita masuk surga kalau kejahatan kita membuat tetangga kita nggak bisa hidup nyaman. Nah, ini hadis-hadis yang kita kumpul dari berbagai kitab, termasuk dalam kitab ini nih, fikih bertetangga ini banyak di sini. Hadis-hadisnya semua ada di sini. Bagaimana kita bersikap buat adab tetangga. Dan di dalam tafsir Ahkam Al-Qurtubi dibuat ringkasan lagi. Hak tetangga itu apa? Kalau berutang, berilah, bantulah, ya. Jangan terlalu berhitung. Nanti kalau kita terlalu berhitung, Allah juga akan berhitung memberi sama kita. Kalau minta bantuan, bantulah. Ya, karena dia orang paling dekat sama kita. Dibantu sebisa mungkin. Kalau membutuhkan sesuatu, beri. Kalau sakit, jenguk. Kalau meninggal, urus jenazahnya. Jika dapat kebaikan, tunjukkan kita gembira, senang. Ya. Jangan tunjukkan dengki kita, berumur aja. Tangga beli mobil baru, bangun rumah, kita pula yang stres. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Ya. Harusnya tetangga beli mobil baru, kita senang aja. Syukurin aja. Nanti kan kalau lebaran tak bisa minjam. Kalau liburan bisa pergi bareng, macam-macam kan. Kalau ada anak sakit, bisa dibawakin. Harus berpikirnya positif, Pak. Itu yang disuruh Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kena musibah, berkabung. Jangan kita merasa senyum, ketawa, menyakiti. Ya, ikut kita berkabung. Ya, jangan menyakiti dengan api periuk. Nah, kalau makanan kita, ya, wanginya itu kan kedengaran lagi masak apa, rendang, lagi masak enak, kecium sama tetangga. Kalau udah kecium, kasih, Pak, jangan ditahan. Ya, kalau nggak mau kasih, baunya jangan keluar. Kalau nggak mau kasih, kata Nabi, nggak cukup anak kita, misalnya ada 5, 7 orang, nggak cukup buat tetangga. Anak nggak boleh keluar. Jangan keluar anak-anak untuk menunjukkan makanan itu sama tetangga. Nyakitin. Anaknya nanti nangis gara-gara itu. Jangan sampai begitu, Nabi memeliharanya kecil-kecil gitu. Ya. Biarin aja ada di dalam rumah itu. Jangan keluar, jangan keluar. Makanannya nggak cukup, nanti dilihat tetangga nangis anaknya. Jangan. Nah, gitu. Tutup itu kan Nabi. Nah, tapi kalau cukup, kasih. Selalu diberi kasih. Tapi kalau betul-betul tidak cukup, jangan kelihatan. Sembunyikan, kata Nabi. Dan jangan terlihat. Jangan menyakiti mereka. Termasuk bangunan rumah kita, menghalanginya, gitu kan. Ya, kalau mau dibuat lebih tinggi, mohon izin. Jangan sampai mengganggu. Angin masuk, udara masuk ke rumahnya. Akibatnya tidak ada ventilasi, rumahnya tidak berfungsi. Kenapa? Ketutup rumah kita. Itu tidak boleh juga. Itu menjalimi. Ya, berbagi makanan kalau dilihat, jika tidak memberi jangan sampai terlihat, jangan anaknya menunjukkan makan. Ini sudah jelasin tadi. Ini beberapa hak tetangga, yang lainnya kalau kita diurai oleh para ulama, termasuk dalam kitab Tafsir Ahkam Al-Qurtubi diurai seperti itu. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu penjelasannya tentang bagaimana kita harus berbuat baik dengan tetangga, karena tetangga ini termasuk orang paling dekat sama kita. Setiap hari kita berjumpa, setiap hari kita bertemu, susah sulit kita, merekalah yang paling awal nanti, yang paling tahu, yang bisa membantu atau tidak menolong kita. Ya. Dalam keadaan sulit atau duka, suka duka, merekalah nanti yang paling dahulu mengetahuinya, merasakannya. Makanya kita harus senantiasa menjaga hubungan baik kepada mereka. Ini saja penjelasannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.